pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang bertemakan tentang Intrusion Detection System. Dan di sini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Ada saya, ketua kelompoknya Daniel Adityawari. Dan ada saya dari Nendra Gunawan. dan saya sendiri Deka Putra Andrehan. Lalu saya yang terakhir Muhammad Ryan Firdaus. Yang pertama itu Intrusion Detection System. Apa sih IDS itu? Yaitu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi atau mengawasi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Kasus IDS juga merespons terhadap trafik yang tidak normal melalui aksi pemblokiran seorang user atau alamat IP. IDS juga bisa disebut sebagai mirip-mirip antivirus atau lainnya. Jenis-jenis IDS. Yang pertama ada Network Based Intrusion Detection System atau NIDS. Sistem deteksi intrusi jaringan ini diatur pada titik yang direncanakan dalam jaringan untuk memeriksa lalu lintas dari semua perangkat di jaringan. Ini melakukan pengamatan lalu lintas yang lewat di seluruh subnet dan mencocokkan lalu lintas yang diteruskan di subnet dengan kumpulan serangan yang diketahui. Nah, setelah serangan diidentifikasi atau perilaku abnormal telah diamati, peringatan ini dapat dikirim ke administrator. Contoh NIDS itu adalah salah satunya menginstal di subnet tempat firewall berada untuk melihat apakah seseorang mencoba menggunakan firewall. NIDS ini mengendus antarmuka internal firewall dalam mode read-only atau hanya baca dan mengirimkan peringatan ke server manajemen NIDS melalui antarmuka jaringan yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada HIDS atau Host Intrusion Detection System. Sistem ini berjalan pada host atau perangkat independen di jaringan. Sebuah HIDS ini memonitor paket masuk dan keluar dari perangkat saja dan akan mengingatkan administrator jika aktivitas mencurigakan atau berbahaya terdeteksi. Jenis sistem deteksi intrusi ini terutama beroperasi dengan melihat data dalam file sistem di komputer yang dilindunginya. File-file ini termasuk file log dan konfigurasi. Nah, selanjutnya ada produk-produk IDS. Produk-produk ini kebanyakan itu adalah dalam bentuk software. Jadi yang pertama ada Real Secure dari Internet Security Systems atau ISS, Cisco Secure Intrusion Detection System dari Cisco Systems yang mengakuisisi Wheel Group yang memiliki produk NetRanger. Tiga ada eTrust Intrusion Detection dari Computer Associates yang mengakuisisi Memco yang memiliki Session Wall 3. Dan selanjutnya ada Symantec Client Security dari Symantec, Computer Misuse Detection System dari ODS Networks, dan Kane Security System Monitor dari Security Dynamics. Ada CyberSafe, Network Associates, Network Flight Recorder, dan terakhir adalah IntelliTactics. Selanjutnya ini adalah topologi IDS. Topologi IDS seperti ini. Pertama, internet yang terhubung dengan firewall untuk mengakses internet. IDS atau IPS dapat diinstal atau dipasang pada firewall tersebut. Nah, untuk menyambungkan ke komputer klien atau database, pasti diperlukan switch yang akan menyebarkan jaringan internet tersebut. Karena itu IDS itu dipasang sebelum switch tersebut sampai ke internet, cloud internet. Oke, next. Nah, ini ada jenis serangannya. Itu sesuai dengan yang topologi tadi, penyerang melalui akses internet akan menyerang ke setiap switch yang ada ya. Dalam switch itu kan ada firewall yang di dalamnya ada IDS atau IPS. Itu dapat menangkal serangan dari penyerang tersebut. Nah, serangannya ada apa aja? Contohnya ini ada cross
site scripting, kemudian ada percobaan logon yang gagal, dan yang terakhir itu pengubahan beberapa berkas dalam sistem. Nah, itu juga kalau yang cross site scripting termasuk dalam signature based, berarti tergantung dengan tanda tangan atau signature. Kalau yang percobaan logon gagal itu based berdasarkan anomaly based NIDS, dan yang terakhir itu target monitoring HIDS. Ini serangannya, ini penjelasannya. Kalau yang menggunakan deteksi signature, IDS berbasis tanda tangan mendeteksi serangan berdasarkan pola tertentu seperti jumlah byte, misalnya 1 atau 0 ya, dalam lintas jaringan. Kemudian yang kedua berbasis anomali. Kalau berbasis anomali itu sistem IDS akan mendeteksi serangan malware, kayak misalnya ada perilaku atau kegiatan yang tidak wajar di dalam komputer, misalnya kayak percobaan logon yang gagal beberapa kali tadi gitu kan. Itu kan bisa dibilang itu tidak wajar ya. Makanya kalau untuk beberapa software gitu memerlukan login tuh hanya 3 kali bisanya untuk mengatasi serangan anomali yang berbasis anomali ini. Kemudian yang ketiga itu memantau berkas sistem. Teknik ini diimplementasikan dalam HIDS, melakukan pemindaian terhadap log sistem untuk memantau agar tidak terjadi kejadian yang tidak biasa. Lalu di sini ada perbedaan IDS dan firewall. Nah, IDS itu menggambarkan penyusupan yang dicurigai, setelah itu terjadi dan kemudian memberi sinyal. Sedangkan firewall itu membatasi akses antar jaringan untuk mencegah intrusi dan jika serangan dari dalam jaringan tidak memberi sinyal. Nah, lalu ini kasus intrusion detection system pada industri perbankan. Di mana ya intinya itu kan di zaman yang semakin berkembang ini banyaknya pelanggaran dunia maya, bahkan diperkirakan meningkat sekitar sebesar 600%. Maka dari itu beberapa perusahaan seperti Intel Corporation mengumumkan penandatanganan perjanjian dengan Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA untuk meningkatkan atau mengembangkan akselerator untuk enkripsi homomorfik penuh. Nah, ada juga perusahaan lain yang berkolaborasi dengan Microsoft untuk memimpin adopsi komersial teknologi untuk melindungi data rahasia dan potensi serangan cyber. Nah, jadi dengannya akuisisi ini dapat memastikan peningkatan proyek atau proyek Internet of Future Cisco untuk digunakan dalam jaringan dan pusat data. Lalu ini ada implementasi. Untuk implementasi IDS sendiri, karena tadi kan produk disebutkan kebanyakan software. Nah, kemudian di sini kita menemukan ClearOS. ClearOS itu apa? Untuk implementasi IDS apa hubungannya? Nah, sedikit pengenalan aja. Kalau ClearOS ini adalah OS yang berbasis Linux yang dikhususkan untuk sistem keamanan jaringan. Jadi misalnya untuk sistem networking, terus server atau implementasi IDS atau yang lainnya. Jadi menggunakan ClearOS ini untuk implementasi IDS atau pemasangan IDS pada firewall jaringan itu dapat dilakukan. Serta ini juga dalam ClearOS kita dapat memonitoring kegiatan yang bersangkutan dengan IDS, atau kita juga bisa mendeteksi kayak misalnya serangan-serangan yang berbasis anomali atau berbasis signature tadi. Untuk implementasinya sendiri belum dilakukan karena ini harus install OS, dan kalau misalnya yang ingin tahu bagaimana tampilannya, ini ada tampilannya untuk ClearOS sendiri. Oke.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar.